Oke, setelah hampir sebulan ya kita nggak nonton timnas senior era Sintayong. Nah, kita akan nonton lagi besok tanggal 12 Oktober lawan Brunei. Round pertama ya ini, round pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini langkah awal kita ya, langkah awal Indonesia menuju USA, Kanada dan Meksiko. Nah, ini kan cuman lawan Brunei, kita bisa bilang cuman ya. Ya hanya lawan Brunei. Meskipun ya kita nggak boleh takabur lah. Ini gimana pun kan nggak boleh meremehkan. Jangan, terutama Sintayong manggil pemain terbaik gitu. Kan ada ya nama-nama yang biasa ada di timnas seperti Hernando, ada Nadio, ada Syahrul. Itu di kiper, terus ada Ramadan Sananta, Marcelino dan lain-lain ya. Tapi nama familiar. Ya, sangat disayangkan ada beberapa pemain yang absen. Itu seperti Jordi Amat, Ivar Yener dan Yance, Yakob, dua sayuri bersaudara ya. Iya, bersaudara. Tapi kalian melihat ini hanya melawan, oke bisa dikatakan hanya melawan Brunei. Hanya melawan Brunei. Hanya dengan pemain-pemain yang top, maksudnya grade A lah ini, di pemain-pemain terbaik lah. Ya meskipun ada beberapa pemain muda kayak Hoki Caraka yang kemarin tiba-tiba masuk. Nah itu, kalian melihat Sintayong akan melakukan apa? Rotasikah atau memang harus ini leg pertama kita fight dulu, cari dulu sebanyak-banyaknya atau gimana? Sepertinya leg pertama menurutku ya, ini Sintayong langsung aja mainkan pemain terbaiknya yang menurut dia terbaik lah, bukan ya tanpa rotasi gitu. Mengingatkan ya ini menuju Piala Dunia loh. Jadi apapun itu pasti dilakukan oleh Brunei. Nah, Indonesia ini kekurangan Jordi Amat yang katanya back terbaik timnas Indonesia untuk 2 tahun terakhir. Ya. Nah, kekurangan Jordi Amat ini sangat mengganggu pertahanan timnas Indonesia. Mungkin Sintayong akan jor-joran dulu di leg pertama, full gas lah istilahnya. Full gas, kemudian di leg kedua mungkin akan melakukan rotasi ya. Ya betul. Ya. Iya, tapi kita melihat ini kan sebenarnya banyak perdebatan ya. Kenapa memang menurunkan pemain-pemain terbaik walaupun hanya menghadapi sekelas Brunei Darussalam. Ya, yang hanya tanpa medali kita pun sebenarnya bisa berpeluang untuk langsung melaju ke ronde 2 nanti. Yang sudah ditunggu oleh negara-negara yang kemarin sudah ada di drawing ya, seperti Irak, Vietnam dan Filipina kan. Tapi kan ini sebenarnya dalam rangka proses untuk Sintayong bagaimana dia membangun tim ini memiliki karakter pemain yang berbeda. Artinya relasi dan hubungan keakraban ya antar pemain ini harus istilahnya harus diperlukan. Artinya supaya tidak tercecar satu sama lain begitu. Dan ini memang menjadikan momen bahwa pemain-pemain yang abroad juga dengan lokal ini bersatu untuk membuktikan bahwa kualitas pemain kita ini tidak jauh berbeda juga dengan yang melalui proses naturalisasi atau keturunan begitu kan. Tapi kalian mengkritisi nggak? Soalnya kan kemarin kan bos Borneo FC itu Nabil Hussein kan sempat mengkritisi Sintayong yang lagi-lagi Lili Pali ini nggak dipanggil. Waduh ini. Nah, menurut kalian Lili Pali ini memang udah nggak dipanggil atau gimana? Bagaimana ya? Kalau secara performa Stefano ini memang bagus. Nah, di awal musim ini Liga 1 dia jadi top skor. Aku lupa, mungkin antara 8 atau 9 gol sekitar gitu deh. Dan posisinya hebatnya dia itu gelandang serang. Ditambah dia ini pemain senior berpengalaman. Meskipun hanya bermain di Liga Indonesia. Tapi Indonesia kan tidak melulu junior ya. Ya, jadi ada bantuan senior meskipun sedikit lah. Tanpa memanggilnya Stefano Lillipali, keputusan yang salah bagi Sintayong. Nah, misalnya Marcelino Ferdinand tersendat, kan ada Stefano Lillipali, begitu juga sebaliknya begitu loh. Dan Marcelino kan rilis yang SKDNC timnya di Belgia, itu dia akan pemulihan cederanya dulu di sini. Dan dia katanya hanya support kawan-kawannya, tapi nggak tahu besok dimainkan atau enggak kan gitu. Jadi kan artinya ada satu posisi yang ditinggalkan.
Iya, makanya itu. Betul ya, memang dengan absennya Lily Pali ya, tidak hadir di squad timnas Indonesia kan sebenarnya membuktikan bahwa ya begini, ini kan absennya satu pemain itu sebenarnya kalau kita memang berkelimpahan stok pemain ini sebenarnya tidak menjadi masalah bagi kita ya. Iya, tidak benar. menjadi suatu hal yang memang krisis itu, karena kita kan memang punya pemain ini yang stoknya banyak. Artinya opsi pelatih sebagai pelatih yang mengatur manajemen tim itu mempunyai kehendak atau kualitas yang tinggi terhadap para pemainnya. Artinya oke, Lily Pali mungkin banyak fans yang harus mungkin banyak kecewa ya. Tapi kan memang pelatih pun juga pasti tahu Sintayong bagaimana kualitasnya tidak kalah dengan yang lain pasti ya. Tetapi untuk kesempatan kali ini mungkin tampaknya sedang merotasi dan ingin mencoba beberapa pemain yang dirasa dirasa belum mendapatkan kesempatan bermain di level-level timnas sebelumnya begitu. Menurut kalian gimana nih? Lily Pali ini memang harusnya dipanggil atau enggak nih? Bisa komen di bawah. Komen aja di bawah, enggak apa kok. Dan kita nyoba bedah secara detail ya untuk tim yang pemain dipanggil. Iya. Dari penjaga gawang itu akhirnya trio AFF 2020 dipanggil lagi, yaitu Syahrul, Trisna, ada Nadeo dan Hernando juga ya. Iya. Nah, kalian melihat Hernando yang dari kemarin udah dipanggil terus dari segala macam, dipanggil Dasar di Asian Games, di AFF U23, di senior, dipanggil juga. Hampir semua Copa umur main dia. Iya. Terus Nadeo yang ya di Liga 1 oke, tapi kemarin waktu Messi juga belum begitu terutama untuk build upnya ya, dia main kakinya kurang seperti kurang kayak Hernando dan Syahrul yang akhirnya kembali ke timnas. Menurut kalian yang akan siapa ini dari 3 kiper ini yang akan main duluan di leg pertama? Bukannya meremehkan Brunei ya, tapi coba aja beri kesempatan kepada Syahrul. Nah, dia caps di timnas Indonesia juga belum terlalu banyak. Hernando juga belum terlalu banyak. Tapi Nadeo kita tahu, Nadeo itu kiper utama timnas Indonesia dalam 3 tahun terakhir. Nah, tapi Syahrul ini kan opsi ketiga ya. Alangkah baiknya coba aja dulu Syahrul. Toh kalau top nanti akan menjadi jawaban. Ya betul, memang secara kuantitas kiper kita memang tidak kalah jauh berbeda ya dengan yang lain-lainnya begitu. Artinya kiper kita kan punya banyak nama-nama yang bisa bersaing di satu tim itu ya. Memang kalaupun nanti perdebatannya hanya siapa yang layak bermain di tes pertama, itu sebenarnya tiga-tiganya cocok. Hernando Ari ataupun Nadeo, kemudian Syahrul Tisna itu ya. Hanya mungkin dari sisi kualitas pemain ini kan ada, biasanya kiper itu kan punya karakter bermain yang berbeda-beda. Nah ini bagaimana nanti kelihayan dari Sintayong ini untuk menentukan bagaimana pemain itu cocok di taktikan yang dibuat oleh STY. Kalau pemain dengan karakter build up play ya nanti bisa kita lihat Hernando Ari lebih cocok, karena memang Syahrul sebenarnya juga punya sih, kan nggak sebaik Hernando. Karena memang sudah terbukti ya kemarin. Syahrul juga bisa ya, karena memang di Persikabo juga dia sudah terbukti beberapa laga sebelumnya. Dan di posisi center back kan biasanya kalau lawan tim yang di bawahnya kan Sintayong ini sering pakai 4-3-3 ya. 4-3-3. Kita kehilangan Jordi, sosok yang leader. Dan ada kemarin Sandy Walsh itu kan waktu lawan Turkmenistan dicoba di center back ya. Dan menurut kalian apakah akan coba lagi Sandy di center back? Akan dicoba lagi ya, karena sebenarnya Sandy Walsh ini kan posisinya multifungsi ya, jadi bisa bek kanan, bisa bek tengah juga. Tapi kalau bek kanan kayaknya memang jadi jatah Asnawi. Mungkin Sandy Walsh bisa jadikan bek tengah ya. Dia kanan juga tetap Asnawi. Sedangkan duet untuk Walsh ini Elkan Bagot sih. Elkan Bagot atau enggak Irianto juga bisa kayaknya. Tapi Irianto lebih ke gelandang bertahan ya. Elkan Bagot deh. Ya ini pentingnya sebenarnya bermain as a team. Tim itu artinya bermain dengan secara kolektif ya. Kolektif ini kan sebenarnya kuncinya adalah kebersamaan. Artinya begini, poinnya yang ingin didapatkan siapapun pemain yang akan dipasangkan nanti dijadikan duet ataupun apa itu, ya pastinya memang aman karena bermain dengan pola yang berbeda-beda pun jika kualitas pemain itu memiliki kemampuan yang
bagus. Bongkar pasang pun sebenarnya tidak masalah. Hanya dengan cocoknya itu dengan skema yang ingin diterapkan saja gitu. Dan beda. Menurutku sih 26 pemain ini semua siap sih. Pasti siap memang. Dan kualitasnya juga bagus-bagus semua gitu loh. Iya. Karena ada Zaki Ashraf dan Hoki Caraka yang belum pernah debut pun di liga bagus kan. Bagus, ya bagus. Tapi kalian ini ngomong soal formasi ya. Sintayong yang kalau lawan tim yang cenderung di bawahnya kan sering pakai 4-3-3. 4-3-3 atau 4-2-3-1 lah. Sementara pattern Sintayong sebenarnya kalau aku lihat pemain bermain cukup bagus itu kalau dia main di 3-5-2 atau 3-4-3. Iya benar. Tapi kalian lebih condong kemana ini kalau buat besok prediksinya formasi? Kalau aku mungkin lebih ke 3-4-3 ya. 3-4-3 karena kan kalau Elkan Bagot ini kayaknya lebih cocok bermain dengan skema 3 back tengah daripada hanya duet back tengah ya. Jadi kalau mau pakai trio back tengah bisa Elkan Bagot, Sandy Walsh, kemudian Rahmat Irianto. Itu 3 back tengah. Ada Fahrudin juga. Ya Fahrudin juga ada, tapi Fahrudin aku rasa jangan dulu deh, ganti Irianto. Mungkin Fahrudin bisa juga, tapi leg kedua ya. Rizky Ridho juga ada. Ya. Ya betul. Dari skema kita memang kita tahu sebelumnya Sintayong ini memang lebih proaktif kalau kita bermain dengan formasi 4 back ya. Selama ini kan formasi 3 back itu digunakan ketika lawan itu memang kualitasnya adalah di atas kita, di atas timnas Indonesia. Jadi kalau defense 5 ya, 5 back. Ya, salah satunya ketika contoh lawan Argentina ya, defense bisa menjadi 5. Iya. Karena memang wing back-nya sayapnya turun menjadi sejajar dengan full back gitu kan. Iya. Dan memang untuk laga lawan Brunei besok ini ya harusnya tidak melulu bergantung pada satu formasi yang diterapkan, tetapi bagaimana pelatih itu bisa mengembangkan formasi yang dia terapkan selama ini. Artinya ya mungkin begini, mikro taktik ada, tetapi memang pakemnya itu tetap harus jelas. Kalau kita bermain dengan 3 back ya 3 back, tapi mikro taktik itu yang di dalam harus sedikit dipilah-pilah agar nanti kekompakan tim ini bisa terjaga tetap. Iya benar. Tapi mungkin begini, kalau formasi itu kan di atas kertas. Bisa aja pakai 3-4-3, tapi ya di lapangan beda. Iya, itu kan sering terjadi. Sering terjadi. Tapi kalau aku ngelihat sih, aku akan condong ke 3-4-3. Iya. Dengan main mungkin Syahrul di jaga gawang. Iya, kiper. Center back 3 itu ada Elkan, ada Rizky Ridho dan Sandy Walsh. Iya. Wingback kanan itu Asnawi. Kiri mungkin Arhan dulu karena Arhan ya. Sen Patinama itu kalau nggak salah dia main di Viking itu tanggal 7 atau 8. Oh iya. Di Liga Norwegia, dan perjalanan Norwegia ke Jakarta tuh 20 jam. 20 jam. Jadi mungkin butuh recovery dulu. Arhan ya. Jadi Arhan dulu, mungkin di tengah itu Mark Locke dan Kambuaya Kambuaya, atau mungkin kalau bisa Marcelino fit ya boleh. Terus di 3 penyerangnya mungkin striker target man itu si Ramadan Sananta. Mungkin 2 sayapnya Witan dan Rafael Straight. Nah itu juga. Itu prediksi soal formasi kita ya. Iya. Menurut kalian Sintayong cocok pakai formasi apa lawan Brunei ini? Komen aja di bawah, enggak apa. Dan kira-kira skornya berapa? Harusnya sih kemarin kan terakhir Hongkong itu ranking 148. Iya, itu kan friendly lawan Brunei itu aja 10-0. Iya. Kita 147 ya, atasnya 1-4. Iya, sedikit lah. Sedikit ya. Kalau aku yakin sih ya, setidaknya agregat tuh lebih dari 10. Agregat ya. Agregat. Total agregat dari 2 leg ya. Iya, benar. Ya jadi itulah. Tunggu aja perandingannya, pasti bakal seru karena terakhir lihat tiket di GBK pun hampir sold out. Cuma lawan Brunei loh. Hanya lawan Brunei itu tapi penuh ya. Iya. Hanya di era Sintayong. Iya, makanya. Oke. Terima kasih. Jangan lupa like, komen dan subscribe.